teman-teman, apa kabarnya nih minggu ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes. Dan kita ketemu lagi di Kega Online minggu ini bersama dengan kakak Kamoni. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, teman-teman udah pada siap belum untuk beribadah? Coba lihat Alkitabnya, buku catatannya, alat tulisnya, dan juga bimbingan orang tua. Semuanya udah disiapin belum? Coba Kamoni tungguin dulu ya. Coba kakak hitung sampai 3. 1, 2, 3. Nah, yang udah siap coba angkat tangannya. Nah, kakak lihat semua udah pada siap ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama siapkan sikap yang terbaik. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini lagi yang Kau boleh berikan buat setiap kami. Kalau kami boleh beribadah lagi ya Bapa, semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, Kau yang mempersiapkan hati kami supaya kami siap untuk memuji, menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang sukacita, dengan hati yang siap Tuhan. Juga kiranya hikmat-Mu turun ke atas setiap kami supaya kami boleh beribadah dengan baik. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Yang percaya sama-sama kita katakan Amin. Amin. Yuk teman-teman yang udah siap untuk memuji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kega Warrior, let's go. Yuk kita mau nyanyi Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak, yes. Saya Laskar Kristus, syakrak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Katakan sama-sama dari awal ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, syakrak, yes. Saya Laskar Kristus, syakrak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sama-sama katakan sekali lagi. Saya Laskar Kristus, syakrak, yes. Saya Laskar Kristus, syakrak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya apa? Ya, Kega Warrior, let's go. Ya adik-adik, siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya? Nah, udah pada siap ya. Yuk, adik-adik boleh duduk. Kita ambil sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Kita berikan yang terbaik sikap kita, hati kita untuk menyembah Tuhan lagi. Adik-adik, kita menyanyi sama-sama. Berikan ku hatimu Tuhan. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan welas kasihan. Berikan ku matamu Tuhan.
Yuk adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa kau baik, Yesus. Kami memuji-Mu, sebab Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan lagi di jantung hatimu, untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini lagi Bapak. Kami boleh memuji-Mu. Halo teman-teman semuanya. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman terus dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Oke, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama. Kita mau simak baik-baik. Teman-teman boleh fokus ya sama-sama. Oke, langsung aja kita mau baca firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Nah, oke, teman-teman boleh buka di Alkitabnya masing-masing. Yohanes 14 ayat 21. Aku bacain ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Oke, teman-teman, maksud dari ayat ini apa sih? Yang bingung, kita mau sama-sama simak salah satu cerita ini. Teman-teman boleh perhatiin baik-baik ya. Let's go. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon, yang tinggal di tepi laut. Dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh. Ia menyuruh mereka ke Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, Tidak, Tuhan, tidak.
sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali. Dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius. Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Datanglah Kornelius menyambutnya. Dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, Bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Oke, tadi kita udah sama-sama simak ya ceritanya tentang dua tokoh bernama Kornelius dan Petrus. Dari kedua tokoh tersebut kita mau sama-sama belajar nih. Apa yang perlu kita teladani ya? Pertama dari Kornelius nih teman-teman. Di cerita tersebut, Kornelius diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk menjemput Petrus. Apa yang dilakukan oleh Kornelius? Apakah Kornelius mengeluh atau Kornelius menolak? Tidak ya, tapi yang dilakukan Kornelius adalah langsung meminta panglimanya untuk menjemput Petrus nih teman-teman. Kornelius langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu pertama teman-teman. Kedua, kita akan bahas tentang Petrus. Petrus ketika dijemput oleh panglima yang mungkin baginya orang asing datang ke rumahnya gitu ya. Apa yang ia lakukan? Bisa aja teman-teman ketika Petrus dijemput, dia tolak orang-orang tersebut. Tapi yang dilakukan Petrus adalah dia menerima panglimanya, lalu ikut serta ke daerahnya Kornelius. Jadi Petrus belajar taat untuk mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memerintahkan Petrus untuk melayani keluarganya Kornelius. Dan ketika sampai teman-teman di daerahnya Kornelius, Petrus melayani Kornelius serta keluarganya. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Kornelius serta keluarganya memutuskan dirinya untuk dibaptis. Nah, teman-teman, dari kisah ini nih, dari kisahnya Kornelius dan Petrus ini kita bisa belajar bahwa ketika kita taat kepada Tuhan, kita akan merasakan kasih-Nya Tuhan. Ketika kita belajar mendengarkan
perintah Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah, bagaimana teman-teman dalam kehidupan kita? Apakah ketika Tuhan memberikan perintah melalui guru kita mungkin, atau melalui orang tua kita, apakah kita langsung melakukannya, just do it, atau kita say no? Kita menolak. Nah, apa yang menjadi keputusan kita, teman-teman? Jadi, kita mau belajar sama-sama. Aku mau ajak teman-teman semua di rumah untuk kita mengerti nih, bahwa ketika kita belajar taat, walaupun mungkin susah, sulit tugasnya yang diberikan orang tua ataupun guru, ketika kita belajar taat, Tuhan pasti akan memberikan kemampuan, serta suatu hari kita akan melihat kemuliaan Tuhan melalui ketaatan kita, teman-teman. Contoh ya, yang pernah aku alami nih, teman-teman, aku mau sharing sedikit. Jadi ketika aku diminta untuk mengerjakan tugas, ulangan, dan belajar, teman-teman, aku belajar taat dan melakukannya dengan maksimal. Jadi aku belajar, aku ngerjain tugas, kumpulinnya tepat waktu, dan suatu hari aku sadar dan melihat kemurahannya Tuhan. Yaitu apa? Yaitu hasil nilai aku adalah hasil yang memuaskan gitu. Sehingga aku bisa membanggakan orang tuaku. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kita mau sama-sama belajar. Ketika kita taat, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup kita. Gitu, teman-teman. Dan juga, teman-teman, ketika kita belajar taat kepada perintah Tuhan, mungkin melalui papa mama kita, melalui guru kita sama saja seperti memberikan tanda kasih kita kepada Tuhan. Kita sama-sama belajar mengasihi Tuhan melalui ketaatan kita, teman-teman. Jadi, siapa yang mau belajar mengasihi Tuhan melalui ketaatannya? Oke, aku juga sama. Aku pun mau belajar untuk mengasihi Tuhan melalui ketaatan aku. Melalui aku mendengarkan perintah dari otoritasku, dari guruku, dari papa mamaku gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Yuk, mari sama-sama belajar mendengarkan perintah Tuhan dan belajar taat. Oke, aku harap teman-teman di minggu-minggu ini kita sama-sama belajar taat nih, mendengarkan apa yang Tuhan mau. Simple, sederhana, coba dimulai dari rumah. Kalau mungkin misalnya orang tua kita minta tolong sesuatu, coba boleh dikerjakan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, kita mau berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Ajar kami untuk kami taat kepadamu Tuhan, seperti Petrus dan Cornelius yang taat akan perintah-Mu Tuhan, tanpa menolak, tanpa mengeluh Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan taat kepada perintah-Mu, mungkin melalui orang-orang di sekitar kami seperti papa mama, seperti guru dan kakak pembina Tuhan. Kau yang berkati dan Kau yang berikan kekuatan kepada kami untuk kami melakukan perintah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan perintah-Mu, sama saja Tuhan seperti kami mengasihi-Mu, tanda kasih kami kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan, ketika kami belajar taat, kami akan melihat kemuliaan Allah. Kami akan melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan belajar taat dimanapun dan kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke teman-teman, segitu aja sharing dari aku. Sampai ketemu di minggu depan. Dadah. Bagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, clap your hand. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hand. Kalau
If you're happy and you